Halo sobat pecinta film, kembali lagi di channel Leskri Motion Review. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film yang berjudul Jailbait tahun 2014. Di mana film ini menceritakan tentang kisah seorang wanita yang masuk ke dalam penjara karena tanpa sengaja ia membunuh ayah tirinya sendiri, dikarenakan ia sering diajak bercocok tanam dengan sang ayah. Namun siapa sangka selama ia di penjara, ia justru malah mendapatkan genjotan dari sang kepala penjara dan juga para tahanan wanita lesboy di sana. Oke, cukup basa-basinya, langsung aja longgarkan celana dan siapkan tisu kalian dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cetar membahenol bernama Anna yang saat itu ia sedang memainkan alat musik cello di kamarnya. Namun tak lama kemudian ayah tirinya yang sedang oleng akibat mabuk tua oplosan pun datang menghampiri Anna. Di sana sang ayah yang udah sakne berat pun langsung memaksa si Anna untuk melayani aksi bejatnya saat itu. Tapi tiba-tiba si Anna yang muak dengan perlakuan dari ayah tirinya itu pun langsung mengeluarkan jurus tendangan mautnya ke arah sang ayah. Dan akibat hal itu tanpa sengaja ayahnya yang terpental itu pun langsung modar akibat terkena pecahan vas bunga di lehernya. Lalu scene pun berpindah di sebuah tempat pengadilan. Di sana si Anna pun langsung diadili di hadapan hakim yang ditemani oleh ibunya. Namun di sana sang ibu bukannya membela si Anna malah memarahi si Anna saat itu. Dan akhirnya si Anna pun dijatuhi hukuman 4 tahun 9 bulan di penjara khusus gadis-gadis yang usianya belum terlalu tua. Di dalam penjara ia sekamar bersama seorang napi wanita bernama Jenny. Ini dia orangnya. Dimana Jenny ini orangnya sedikit pendiam dan suka membaca buku. Hingga suatu hari ketika hari menjelang pagi saat Anna masih tertidur, ternyata si Jenny ini tidak bisa mengendalikan jiwa lesboynya. Dan ia pun langsung melakukan ritual 2 jari sambil menatap wajahnya si Anna. Kemudian seluruh napi pun digiring keluar ruangan. Dan di saat itu juga si Anna didatangi oleh ketua kelompok napi yang bernama Cody. Dimana dia ingin mengajak Anna untuk masuk ke dalam gengnya. Tetapi pada saat itu si Anna pun langsung menolaknya. Sehingga hal itu membuat si Cody pun langsung marah kepada si Anna. Dan karena Anna yang menolak untuk bergabung di gengnya Cody, alhasil ia pun langsung mendapatkan perlakuan kurang baik dari kelompoknya Cody pada saat itu. Dimana ketika si Anna ini sedang mengepel, tiba-tiba saja ia dibawa ke dalam kamar oleh anggotanya Cody. Dan mereka pun langsung memukuli Anna di sana. Dan setelah aksi pengeroyokan itu, si Anna pun langsung diberikan pengobatan di klinik penjara itu. Dan di sana ia pun diperingati agar tidak membuat masalah lagi. Setelah selesai melakukan perawatan, si Anna pun kemudian dipanggil oleh pimpinan penjara bernama Mr. Frank dikarenakan peristiwa perkelahian tersebut. Di sana si Frank pun berbicara tentang latar belakangnya Anna, di mana anak ini adalah siswi yang sangat pintar dan suka bermain cello. Dan saat itu juga si Frank pun langsung menawarkan perlindungan ke Anna dari kejamnya para napi-napi yang ada di penjara itu. Namun pastinya dengan syarat si Anna harus mau melayani si pria pemburu lubang ini. Dan di situ si Anna pun langsung menolak tawaran itu dan langsung pergi dari ruangannya si Frank. Kemudian terlihat di sana si Anna pun langsung menangis meratapi masalah yang sedang ia hadapi. Anna pun kemudian curhat ke si Jenny tentang masalah hidupnya saat ini. Namun tanpa disadari si Anna ini malah diajak untuk cocok tanam tanpa pedang dengan si Jenny. Hingga suatu hari ia pun dibully oleh kelompok wanita berkulit hitam.
Karena tak kuat dengan buliannya itu, akhirnya si Anna pun mendatangi Cody dan menerima ajakannya untuk bergabung dengan gengnya itu. Tetapi di sini si Cody pun malah memberikan syarat kepada si Anna, di mana si Anna ini harus memukul ketua kelompok wanita berkulit hitam tersebut, dan aksi tersebut harus direkam oleh si Cody. Dan dengan terpaksa si Anna pun langsung menyetujuinya. Singkat cerita, si Anna pun langsung melakukan aksi tersebut. Di mana hal itu sengaja dilakukan oleh si Cody dikarenakan jika Anna ini berkhianat, maka Cody akan membeberkan bukti video pemukulannya itu. Dan setelah perkelahian itu, si Anna pun kembali dipanggil oleh Frank dan membicarakan tentang perkelahian itu. Dan ya ujung-ujungnya sama aja, si Frank ini berjanji akan membebaskan si Anna jika ia mau diajak untuk bercocok tanam dengan si Frank. And what you gonna do? Scene lalu berpindah di mana terlihat kelompoknya Cody yang sedang membuatkan tato di lengannya si Anna. Dan setelah selesai membuat tato-tatoan ala naga mafia, si Cody pun kemudian memaksa si Anna untuk menggunakan narkoboy. Dan dirasa setelah si Anna mulai ngefly, ia pun kemudian dipaksa oleh Cody untuk main nyedot-nyedotan perawan tanpa pedang dengan si Cody. Dan keesokan harinya ibu kandungnya si Anna pun datang menjenguknya. Dan di sana mereka pun langsung terlibat cekcok karena ibunya ini masih saja membela ayah tirinya itu. Di mana ibunya ini beranggapan bahwa si Anna ini mengada-ngada tentang kejadian ayahnya yang selalu menidurinya setiap hari. Dan setelah itu si ibunya pun langsung pergi dari sana. Scene lalu berpindah di mana saat itu terjadi keributan antara kelompoknya Cody dan kelompok si kulit hitam yang menyebabkan si Anna ini lagi-lagi dipanggil oleh si Frank. Dan ya pastinya kalian tahulah apa yang akan dilakukan si Frank jika Anna ini mendapatkan masalah. Namun saat itu si Frank ini malah memberikan narkoboy kepada si Anna. Ya tujuannya biar si Anna ini bisa lebih ngefly ketika digenjot oleh si Frank. You gotta be safe nowadays, you know. This is gonna be fun. Damn. Here we go. Akibat hal itu, si Anna pun mulai tidak bisa mengendalikan amarahnya, dikarenakan disebabkan oleh genjotan-genjotan dari si Frank yang selalu menimpanya setiap waktu, dan juga obat-obatan yang harus ia konsumsi setiap hari. Hingga akhirnya si Anna pun mulai depresi dan mencoba untuk melakukan aksi bunuh diri saat itu. Tetapi rencananya itu pun langsung digagalkan oleh para petugas. Dan setelah itu si Anna pun langsung mendapatkan perawatan eksklusif dengan penanganan yang sangat khusus, dikarenakan Anna sekarang menjadi salah satu napi yang sangat berbahaya. Setelah itu si Anna pun kembali dipanggil ke ruangannya si Frank. Dan ya seperti biasa si Anna pun diajak untuk tanam benih kehidupan dengan si Frank. Gimana mentalnya si Anna ini gak hancur coba kalau ia selalu diprovokasi oleh para napi lain yang akhirnya berhadapan oleh si Frank dengan senjata rudalnya itu. Di sana Anna yang sudah muak dengan aksi busuknya si Frank itu, kemudian ia pun mencoba mengadukannya kepada perawat klinik penjara tersebut. Dan karena saat itu aksi mereka diawasi oleh CCTV, akhirnya si Frank pun kemudian langsung mengutus si Cody untuk membunuh perawat tersebut. Singkat cerita, saat itu di penjara sedang mengadakan acara pementasan. Dan di sana terlihat si Anna pun langsung tampil memainkan selonya itu. Dan setelah acara itu selesai, si Frank pun kemudian kembali menghampiri si Anna dan mengiming-imingi untuk kebebasan di bulan depan. Anna yang mendengar hal itu pun dengan penuh semangat langsung memanaskan perabotnya dan langsung melayani si Frank yang berada di panggung saat itu. Selama berhari-hari, Anna pun selalu diintimidasi oleh Cody dan para geng lainnya.
Hingga suatu ketika si Anna pun langsung menawarkan bantuan ke Cody untuk menghancurkan si Frank, yaitu dengan cara menyelundupkan HP ketika ia diperkaos oleh si Frank untuk sebagai barang bukti. Mendengar rencana itu, si Cody pun langsung setuju dan memberikan HP-nya kepada si Anna. Dan alhasil si Anna pun kembali dipanggil oleh si Frank untuk berkaraokean ria. Dengan penuh hati-hati, Anna pun langsung melancarkan rencananya itu, yaitu dengan diam-diam merekam aksi tanam benih kehidupan yang dilakukan oleh si Frank. Dan di hari itu juga ada pengajuan bebas bersyarat apabila tahanan tersebut memenuhi kriteria. Di sana si Anna pun langsung diberikan pertanyaan tentang kehidupan di penjara. Dan pada saat giliran si Frank akan berbicara, di sana ia malah tidak membela si Anna dan malah ingin Anna ini untuk tetap tinggal lebih lama di penjara itu. Namun sebelum petugas tersebut menolak persyaratan bebas bersyaratnya, si Anna pun langsung menyodorkan HP dan memberikan bukti hasil rekaman aksi bejatnya si Frank selama ini. Frank yang panik pun langsung mencoba untuk merebut HP tersebut, tetapi tindakannya pun langsung gagal, dikarenakan para petugas sudah terlanjur melihat hasil rekamannya itu. Dan alhasil si Frank pun langsung ditangkap oleh petugas tersebut. Hingga akhirnya si Anna pun dibebaskan bersyarat saat itu. Dan saat ia keluar dari penjara itu, ternyata ibunya sudah menunggunya di luar penjara. Di sana, ibunya pun langsung meminta maaf kepada si Anna dan menyadari semuanya setelah kematian ayah tirinya Anna. Dan film pun selesai. Nah, itu dia rangkuman alur cerita dari film Jailbait tahun 2014. Walaupun film ini happy ending karena Anna bisa keluar, tapi tetap saja si Anna ini sudah menjadi ayam geprek selama di penjara. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subrek. And see you the next video.